السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين عزكم الله. Insyaallah pada pagi ini kita lanjutkan pelajaran kita, dan kemarin telah kita bahas tentang zakat urud tijarah, zakat urud tijarah, yaitu zakat perdagangan. Saya kira itu yang baru kita bahas, atau terakhir ya kita bahas. Dan kemarin telah kita terangkan bahwa adalah atau barang dagangan adalah sesuatu yang memang dipersiapkan untuk dijual. Ibtidaan, kita memiliki sesuatu tersebut memang dengan niat untuk dijual. Maka tidak termasuk barang-barang yang sebelumnya kita tidak niat untuk dijual. Sebelumnya hanya kita niatkan untuk apa? Untuk kita miliki saja. Tetapi dikarenakan kebutuhan, kita pun menjual barang tersebut. Nah, maka berarti di sini mencakup semua barang dagangan. Apakah barang dagangan itu masuk ke dalam barang-barang yang memang wajib dizakatkan atau tidak? Oleh karena itu, masuk di dalamnya emas, perak, ya, buah-buahan, ya, bahan makanan pokok, apalagi baju, lebih ekstrim lagi barang elektronik. Semuanya ketika kita beli barang tersebut karena memang berniat untuk dijual, maka ini termasuk urud at-tijarah. Ini yang perlu kita pahami. Nah, kapan kita wajib ya menzakatkan barang dagangan kita? Di sini disebutkan oleh muallif
rahimahullahu taala. Naam. Disebutkan oleh muallif rahimahullah, faslun wa tuqawwamu urudut tijarati inda akhiril hauli bimashturiyat bihi, bahwa barang dagangan itu dihitung pada akhir haul dengan harga jualnya. Dengan harga apa? Jual. Kita menjualnya berapa di akhir tahun. Kalau kita punya barang dagangan di awal tahun, misalkan buku-buku. Kemudian setelah setahun penuh kita mendagangkan ini buku, maka jumlah total barang dagangan kita di akhir tahun jika memenuhi nisab, yaitu nisab apa? Emas dan perak, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Sebagaimana yang telah kita terangkan. Berapa nisab emas? Berapa? 96 gram. 55 juta rupiah. Kalau omset kita mencapai 55 juta rupiah di akhir tahun, wajib kita keluarkan zakatnya 2,5%. Jadi hitungannya apa? Di akhir tahun. Nah, dikatakan di sini berapa dikeluarkannya, wa yukhraju min zalika, dan dikeluarkan dari barang dagangan itu tentunya setelah mencapai nisab rubu'ul ushr, 1/4 10, apa maksudnya? 2,5% minhu, dari jumlah barang dagangan itu. Nah, jadi perhitungannya tidak berbeda dari perhitungan emas dan perak. Kita mengeluarkan 2,5% dari barang dagangan. Ustaz, kalau saya jual berbagai macam barang dagangan, omset saya jualan buku 10 juta, omset saya jualan minyak wangi 10 juta, kan masih kurang dari nisab ya. Omset apa lagi? Saya jualan baju misalkan 10 juta. 6, jika dipecah-pecah ya kurang dari nisab. Tetapi kalau itu adalah barang dagangan semuanya, kemudian total dari omset barang dagangan kita mencapai 50 juta lebih, wallahu a'lam bishawab, kita wajib tetap mengeluarkan zakatnya 2,5% dari total barang omset barang dagangan kita. Tadi apa? Bimashturiyat bihi, dengan jumlah, bukan dengan harga apa ya? Harga kotor bruto apa neto itu? Bruto ya. Kita jualnya berapa? Bukan kita dapat untung berapa? Bukan modal kita berapa, tetapi harga kita menghitungnya adalah harga kita jual.
Dikarenakan itulah yang akan kita dapatkan, bukan modal kita, tetapi harga jual. Misalkan di awal tahun kita membeli sejumlah minyak wangi, ya, modalnya 30 juta, ya. Kalau kita jual, kita akan mendapatkan keuntungan berapa? Misalkan 100% lah. Pedagang masa 10%. Rumusnya kan Allahu a'lam ini. Nggak enak juga kita ini, ada para pelaku di sini. 100%. Jadi berapa? 60 juta rupiah. Nah, berarti kita akan mendapatkan uang sejumlah berapa? 60 juta rupiah. Berarti omset kita bimashtuliyat bihi, maksudnya adalah dengan jumlah omset kita. Tahun depan gak laku-laku, ya kan? Misalkan nih, ini minyak wangi sudah dijual, udah diiderin, nggak ada yang beli, tetapi masih terus dijual. Setelah dihitung, tetap ya dengan harga jual yaitu 60 juta rupiah. Wallahu alam, maka wajib kita keluarkan 2,5% dari situ, bukan dari harga apa? Modal. Nah, jadi ini berlaku bagi semua jenis barang dagangan. Nah, saya kira masalah zakat at-tijarah tidak terlalu banyak masalah. Kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu zakatul ma'din war rikaz. Ini pun tidak terlalu banyak masalah. Wa mastukhrija min ma'adinidh dhahabi wal fiddah yukhraju minhu. Adapun yang ditemukan dari barang tambang, yaitu apa? Emas dan perak, wajib pula dikeluarkan zakatnya in balagha nisaban. Jika mencapai nisab, rub'ul ushr, 2,5% fil hal, seketika itu juga. Jadi tidak menunggu 1 tahun ya putaran. Tetapi jika ditemukan, ini bukan nemu di jalan maksudnya ya. Hah? Gimana? Iya, kita nyari, istilahnya menggali, ya, berarti yang di sana itu setiap hari harusnya mengeluarkan 2,5%. Yang di mana? Yang di sana yang sudah kerja di mana? Privat ya. Iya, jadi harus dikeluarkan 2,5% seketika itu juga. Nah, namun syaratnya adalah orang yang mengeluarkan itu termasuk orang yang memang wajib zakat. Islam, telah baligh, berakal, ya, dan yang lain-lainnya. Adapun kalau yang menemukan itu anak kecil, atau dia bukan seorang muslim, atau dia orang yang akalnya kurang, maka tidak diwajibkan zakatnya. Nah, apa yang dimaksud dengan ma'adin? Ma'adin di sini maksudnya adalah tempat yang memang di situ tertimbun, ditimbun, atau tempat timbunan barang berharga ya. Bahasa kitanya adalah harta karun ya. Hah? Ya, seperti ya kita temukan harta karun seperti itu. Atau wallahu alam bukan harta karun, ma'adin itu barang tambang yang
coba untuk dicari kemudian dikeluarkan. Adapun harta karun namanya rikaz. Dikatakan di sini wa ma yujadu minar rikaz. Nah, kalau ma'adin itu bukan harta karun, itu adalah memang tempat-tempat disitulah tertimbun apa? Emas, dikarenakan mengandung emas. Misalkan setelah digali emas doang sampai ke dalam emas gitu kan. Ya, itu namanya ma'adin atau timah atau apalah macam-macam itu di dalamnya. Wa ma yujadu minar rikaz, adapun harta karun yang ditemukan. Nah, ini harta karun, ini peninggalan jahiliyah. Peninggalan jahiliyah. Apakah pada zaman jahiliyah atau pada zaman masuk ke dalam kategori harta karun adalah kerajaan-kerajaan Nusantara. Ini masuk ke dalam kategori harta karun yang jelas memang dia tertimbun oleh massa, bukan karena memang tanahnya itu mengandung emas, ya, tetapi karena memang dia tertimbun. Ya. Maka fafihi padanya ay ar-rikaz al-khumus 1/5. Berapa 1/5? 20% ya. 20% dikeluarkan. Ya, antum misalkan ya beli tanah mau bangun rumah, bikin pondasi, setelah ganti pondasi ternyata ada ditemukan ya peninggalan Majapahit misalkan ini mahal ini kan. Ini namanya apa? Rikaz. Bernilai sekian juta rupiah. Wallahu alam, jika negara kita tidak ada aturan bahwa segala bentuk peninggalan itu boleh dimiliki oleh orang, oleh pribadi, maka si pribadi tersebut wajib mengeluarkan 20%. Jika tidak ada aturan. Kenyataannya ya, kita sudah melakukan apa? Ratifikasi aturan-aturan tentang benda-benda budaya. Ya, benda-benda budaya ini dilindungi oleh negara dan menjadi milik bangsa. Jadi kalau kita menemukan benda budaya, kemudian kita dikoleksi oleh pribadi, wallahu alam, ya mungkin terkena oleh apa? Ya undang-undangnya lah gitu, nggak boleh kalau di sini. Ya. Baik, saya kira ini tidak ada permasalahan. Qala rahimahullah faslun. Kemudian fasal yang baru. Wa tajibu zakatal fitr. Dan wajib kita mengeluarkan zakat fitrah Zakat fitrah ini zakat yang khusus dikeluarkan pada bulan Ramadan. Disebutkan dalam sebuah hadis Ibnu Abbas, tuhratan lis-shaim wa ta'matan lil masakin. Ta'matan lil masakin wa tuhratan lis-shaim. Sebagai makanan untuk para fakir, miskin, dan juga tuhratan lis-shaim untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa minar rafas dari berbagai hal yang tidak berguna, perbuatan-perbuatan keji yang dilakukan ketika ia berpuasa, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Maka disyariatkan kita untuk mengeluarkan zakat fitrah, dan ini diwajibkan 2 tahun setelah hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bisalasati asya,
Jadi dia wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan 3 syarat. Saya kira ada di situ ya, bisalasati asya. Yang pertama al-Islam. Al-Islam. Oleh karena itu enggak ada zakat fitrah untuk orang-orang kafir. Yang kedua, wa bi ghurubi syams min akhir yaumin min syahri Ramadan. Dan dia mendapatkan terbenamnya matahari pada akhir atau hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi mendapatkan apa? Tanggal 1 Syawal. Kalau dalam Islam, tanggal 1 itu dimulai bukan dari subuh, tetapi dimulai ketika matahari terbenam, perpindahan tanggal itu. Ini wajib. Zakat fitrah itu hukumnya wajib. Wajibnya kapan? Ketika seseorang mendapatkan tanggal 1 Syawal. Ya. Oleh karena itu, orang yang meninggal siang hari di akhir bulan suci Ramadan, wajib tidak zakat fitrah? Wajib tidak? Hari terakhir, Masya Allah, pas hari terakhir, mudik, ya, qadarullah, Allah menginginkan meninggal dunia, malamnya takbiran, kan begitu. Wajib tidak zakat fitrah? Tidak wajib. Kenapa? Waktu wajibnya itu adalah fi akhir yaumin min syahri Ramadan. Zakat fitrah itu diwajibkan, mulai wajibnya tanggal 1 Syawal. Mulainya kapan tanggal 1 Syawal? Ketika matahari terbenam, kemudian muncullah tanggal 1 Syawal. Jadi tanggal 1 Syawal itu dimulai maghrib, ya, pas maghrib. Jadi kalau yang meninggal menjelang maghrib, wajib tidak zakat fitrah? Tidak wajib. Nah, kemudian ada orang yang meninggal dunia. Ini meninggal dunia, udah maghrib, sudah maghrib meninggal dunia. Ya, udah azan, Allah mentakdirkan ia meninggal dunia. Wajib tidak zakat fitrah? Wajib. Siapa yang menzakatkan? Keluarganya. Begitu ya. Nah, wa wujudul fadl. Syarat yang ketiga adalah memiliki kelebihan harta. Memiliki kelebihan harta. Ya. An qutihi, yaitu harta apa? Yaitu dia memiliki kelebihan makanan. Dan makanan orang-orang yang dia tanggung fi dzalikal yaum, pada waktu itu. Jadi hampir semua wajib kalau begitu. Kalau kita melihat di lapangan, mana ada orang yang tidak memiliki kelebihan harta untuk, bukan harta, makanan untuk 1 hari. Ya. Jadi ini ketentuan yang seharusnya semua orang tahu. Nah. Wa yuzakki syakhsu, dan seseorang, Allah rahimahullah,
Dan seseorang wajib menzakatkan, wajib mengeluarkan zakat an nafsihi, untuk dirinya, wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin, dan orang-orang yang ia wajib tanggung. Siapa saja? Yang paling wajib dulu dirinya, kemudian istrinya, kemudian anaknya jika memiliki anak, kemudian kedua orang tuanya, jika tidak mampu, ya, dan seterusnya. Nah, wajib dia keluarkan. Kalau anaknya mampu sendiri untuk mengeluarkan zakat, maka sudah lepas dari tanggung jawabnya dia. Nah, tetapi kalau istrinya kafir, tidak boleh kita keluarkan zakatnya, walaupun kita wajib menafkahinya, tetap tidak boleh kita keluarkan zakatnya. Berapa jumlahnya? Sa'an min quti baladihi, yaitu 1 sa' atau sekitar berapa? 2,5 liter. Ada yang menganggap terlalu nggak pas ya 2,5 liter, tetapi yang pas itu 3 kilogram. Wallahu alam. Berapa liter kalau 3 kilogram itu? Berapa liter? 3,5 liter. Maaf, bukan 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Nah, ini wajib kita keluarkan min quti baladihi, dari bahan makanan pokok. Berarti dari sini mazhab Syafi'i dalam hal ini boleh tidak mengeluarkan zakat fitrah dengan menggunakan harga dari bahan makanan pokok itu. Tidak boleh. Dengan tegas di sini, sa'an min quti baladih. Di dalam kitab Minhajut Talibin, di situ dengan tegas larangan mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai dari bahan makanan pokok. Kalau zaman sekarang dengan uang, tidak boleh. Hal ini saya kira jelas bahwa di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam telah dikenal alat tukar menukar, alat untuk menilai, yaitu dinar dan dirham, mata uang ketika itu. Tetapi tetap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana dalam hadis Ibnu Umar, dengan tegas, sa'an min tamrin atau sa'an min sya'irin, begitu tegas, wajib dikeluarkan 1 sa' dari tamar, korma, gandum, dan seandainya hal tersebut diperkenankan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya ada di kalangan sahabat yang melakukannya. Tetapi tidak pernah para sahabat ridwanullahu alaihim ajma'in melakukannya. Oleh karena itu, dalam hal ini, dan ini ijma' dari ulama Syafi'iyah,
tidak bolehnya mengeluarkan zakat fitrah dengan nilai dari apa? Dari bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan padanya zakat. Saya katakan apa? Ijma. Tidak ada yang namanya wujuh. Al-awjuh, yaitu khilaf dari ulama mazhab atau aqwal, ya, qaul jadid wal qaul qadim, tidak ada dalam permasalahan zakat fitrah. Ya. Ini ulama mazhab dalam hal ini sepakat tidak diperkenankan mengeluarkan nilai dari apa? Dari bahan makanan. Loh, Ustaz, kan negeri kita ini adalah negeri apa yang bermadhab Syafi'i, ya. Tetapi kenapa di sebagian tempat, terutama di perkotaan atau bahkan di sekolah-sekolah, diwajibkan mengeluarkan nilai dari zakat fitrah? Nah, atau kebanyakan masyarakat sekarang datang ke masjid itu nggak ngasihin beras, kan? Apalagi di komplek-komplek itu malas mereka bawa beras, kan? Tapi yang mereka bawa itu adalah uang senilai dengan beras. Kita ini bingung, Ustaz, sebagai pengurus masjid, misalkan begitu. Iya. Seandainya kita meyakini bahwa pendapat ini yang rajih, ya, seandainya, taruhlah kita yakini ini adalah pendapat yang rajih, maka kita katakan kita menyediakan beras di masjid. Ya, kita menyediakan beras di masjid ini sebagai solusi, saya kira. Ini keluar dari konteks fikih mazhab. Kita menyediakan beras di masjid, kemudian ketika orang datang untuk zakat fitrah, ya, membayar nilainya, maka kita tukar dengan apa? Dengan beras, begitu. Ya, dengan nilai beras, sehingga selesai, ya, apa masalahnya, tidak menjadi masalah. Kecuali kalau kita berpendapat dengan pendapat yang lain, yaitu membolehkan apa? Zakat fitrah dengan uang, dikarenakan yang lebih dibutuhkan oleh sebagian masyarakat adalah apa? Uang, ya, daripada beras. Ini mungkin ada alasan lain, wallahu a'lam bishawab. Saya kira bukan tempatnya di sini untuk kita bicarakan. Yang jelas mazhab Syafi'i dalam hal ini tidak boleh, ya, kita katakan tidak boleh zakat fitrah dengan menggunakan uang. Naam. Wa qadruhu 5 artalin wa thuluthu bil iraqi. Dan 1 sa' itu adalah 5 kati, 5/3 kati dengan timbangan, ya, orang-orang Irak, ya, sekitar 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Dan inilah yang kita kenal, jumlah yang kita kenal sampai sekarang yang wajib kita keluarkan, ya, sebagai zakat fitrah. Man tudfa lahu zakah, kepada siapa zakat itu dibayarkan? Nah, ya, dalam mazhab kita bahwa zakat dibayarkan kepada berapa? 8 asnaf. Dan ini pun disepakati oleh semua. Dan isyaratnya juga, isyarat dari mazhab Syafi'i masuk pula ke dalam zakat fitrah, ya, masuk pula 8 asnaf ini ke dalam zakat fitrah. Sebagian pendapat mengatakan kalau zakat fitrah ini khusus, ya, untuk orang-orang miskin saja, tidak
kepada 8 asnaf. Wallahu a'lam bishawab, mazhab Syafi'i dalam hal ini berlaku juga kepada 8 asnaf. Wa tudfa' az-zakah ila al-asnaf ats-tsamaniyah alladhi dzakarahumullahu ta'ala fi kitabihil aziz fi qawlihi ta'ala innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Ya. Ini jelas, saya kira tidak butuh untuk diterangkan lebih panjang. 8 asnaf dan masuk, ya, kita katakan tadi masuk ke dalamnya zakat fitrah. Dikarenakan saya pernah mendengar sebuah kajian bahwa zakat fitrah ini khusus untuk orang-orang miskin, ya, maka kita jika ingin mengetahui mazhab Syafi'i dalam hal ini juga diperkenankan kita membagikannya kepada 8 asnaf ini. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.